Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton atau sudah sering kali nonton. Baik yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan dimanapun kalian berada. We are so happy to meet all of you. Nah, sekarang kita akan main game. Namun sebelumnya kita yel-yel dulu. Siap? Oke, Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi, Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay! Halo everyone, welcome back to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama, let's praise Jesus. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more.
on Joy, kita mau sama-sama tandangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, we thank you for your love, Jesus. Kau gak pernah meninggalkan kami. And we thank you for that. Come on Joy, sama-sama nyanyikan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is. Angkat tangan kita sama-sama, come on. Yes, Jesus loves me. Thank you, Lord. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus Loves me. The Bible tells me so. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you, Lord. Come on Joy, sama-sama nyanyikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku walau kecil kami selamanya milikmu Yesus. Amin. Come on Joy, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Declare it in our hearts.
Karena itu hari ini kami mau sama-sama berkomitmen untuk mencintai-Mu lebih lagi. Dan Tuhan, setelah lagi kami akan melanjutkan acara kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami untuk sama-sama siap mendengarkan dan memperoleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Joy yang siap, sama-sama kita katakan amin. Joy sama-sama terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan main game. Siapa yang gak sabar main game? Oke, game kita kali ini adalah game menebak suara binatang atau menebak gerakan binatang. Nah, pesertanya di sini ada 3 orang. Silakan geser ke sebelah sini. Oke. Nah, permainannya adalah nanti Miss akan menyebutkan atau memperagakan gerakan-gerakan binatang dan mereka akan menebak itu hewan apa atau nama binatang itu apa. Kita akan mulai, siapa yang paling cepat dia pemenangnya. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Yang pertama, menebak gerakan. Perhatikan gerakannya baik-baik. Betul, yeay. 1 poin untuk Karen. Betul, 1 poin untuk Naomi. Betul, 1 poin untuk Aditya, yeay. Mereka semuanya berhasil untuk menebak gerakannya atau binatangnya apa. Jadi kamu boleh coba di rumah karena game ini sangat seru sekali. Halo semuanya, sebelum kita belajar firman Tuhan, coba Mister bawa gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar domba. Siapa yang tahu suaranya domba seperti apa? Mbak, benar sekali. Kalian pintar sekali. Nah, teman-teman, tahukah kalian kenapa binatang domba ini sering kita dengar di Alkitab? Kenapa ya? Ternyata teman-teman, domba itu adalah binatang yang unik. Ada 3 keunikan atau keistimewaan dari binatang domba. Yang pertama nih teman-teman, domba itu binatang yang paling bersih dan lembut teman-teman. Jadi domba adalah binatang yang suka sekali untuk tampil bersih. Yang kedua, domba itu sangat setia dan dia mengenal suara. Walaupun sebenarnya dia tidak terlalu pintar untuk menjaga diri, tapi domba itu punya keistimewaan di dalam pendengarannya teman-teman. Mereka sangat mengenal suara gembalanya. Itu sebabnya kalau ada orang asing yang memanggil mereka, mereka pasti tidak akan mengikutinya karena mereka mengenal suara gembalanya. Dan yang ketiga adalah domba adalah binatang yang suka mengalah atau sabar teman-teman. Jadi domba itu binatang yang pendiam dan dia tuh jarang sekali untuk marah atau melawan. Lebih banyaknya mereka itu nurut. Jadi jika mereka terluka, ya sudah, mereka akan tetap tenang. Nah, hari ini kita mau lihat bersama-sama nih. Spesial apa sih domba ini? Kita mau lihat dari apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Alkitab. Yuk, penasaran ceritanya? Kita akan belajar bersama-sama. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Kemudian Yesus berkata, "Lihat, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang saya katakan akan datang kemudian dari saya. Tetapi lebih besar dari saya, sebab sebelum saya lahir dia sudah ada." Jadi Yohanes berteriak kepada orang-orang yang ada di saat itu teman-teman. Nah, sebelumnya Yohanes tidak tahu siapa dia. Padahal dia datang untuk membaptis dengan air supaya bangsa Israel itu mengenal dia teman-teman.
Nah, Yohanes sekali lagi dia memberi kesaksian. Saya melihat roh Allah turun seperti merpati dari langit lalu tinggal di atasnya. Waktu itu saya belum tahu siapa dia, tetapi Allah yang menyuruh saya membaptis dengan air sudah berkata kepada saya, bila engkau melihat roh Allah turun lalu tinggal di atas seseorang, dialah yang akan membaptis dengan roh Allah. Wah, dan Yohanes akhirnya sudah melihat sendiri, dia adalah Yesus. Dia memberikan kesaksian tentang anak Allah, anak domba Allah. Keesokan harinya Yohanes ada di tempat itu lagi dengan 2 pengikutnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat, itulah anak domba Allah. Kedua pengikut Yohanes mendengar kata-kata itu lalu pergi mengikut Yesus. Yesus menoleh ke belakang teman-teman dan melihat mereka sedang mengikuti dia. Dan Yesus berkata, kalian mencari apa? Jawab mereka, Rabi, di manakah Rabi tinggal? Rabi itu artinya guru teman-teman. Mari lihat sendiri, kata Yesus. Mereka pergi dengan dia dan melihat di mana ia tinggal. Waktu itu pukul 4 sore. Hari itu mereka tinggal bersama dia. Salah satu dari mereka yang telah mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes dan kemudian pergi mengikuti Tuhan Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Cepat-cepat Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, kami sudah bertemu dengan Mesias. Nah, Mesias ini sama dengan Kristus teman-teman, yaitu Raja Penyelamat. Akhirnya Andreas mengantar Simon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menatap Simon lalu berkata, engkau Simon, anak Yona, engkau akan disebut Kefas. Kefas ini sama dengan Petrus, artinya gunung batu teman-teman. Dan keesokan harinya lagi Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia berjumpa dengan Filipus dan berkata kepadanya, mari ikut aku. Filipus berasal dari Betsaida, yaitu tempat tinggal Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami sudah menemukan orang yang disebut oleh Musa dan buku hukum Allah dan yang diwartakan oleh nabi-nabi. Dia itu Yesus dari Nazaret, anak Yusuf. Tetapi Nathanael menjawab, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mari lihat sendiri, jawab si Filipus. Yesus melihat Nathanael datang lalu berkata tentang dia, lihat, itu orang Israel yang sejati, tak ada kepalsuan padanya. Bagaimana Bapak mengenal saya? Si Nathanael terkejut. Dan Yesus berjawab, sebelum Filipus memanggilmu, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu. Yesus berkata, engkau percaya hanya karena aku mengatakan bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu. Hal-hal yang jauh lebih besar dari itu akan kau lihat. Kata Yesus pula, sungguh percayalah, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Wah teman-teman, Yohanes Pembaptis sedang berdiri bersama murid-muridnya. Tiba-tiba ia melihat Tuhan Yesus berjalan lewat teman-teman. Dan Yohanes tidak diam saja. Tahu tadi ceritanya? Yohanes langsung berseru dengan lantang. Dia berkata, lihat, itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa ya disebut anak domba? Karena teman-teman, dahulu domba itu digunakan sebagai korban untuk menebus kesalahan manusia. Nah, Yohanes mau memberitahu kepada semua orang
bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa membersihkan hidup kita dari segala noda dosa. Nah, mendengar itu, dua murid Yohanes langsung meninggalkan tempat itu dan mengikuti Tuhan Yesus, teman-teman. Salah satunya tadi siapa namanya? Andreas. Andreas sangat senang bertemu Tuhan Yesus. Sampai-sampai yang dia lakukan pertama kali, dia cari saudaranya yang namanya Simon Petrus. Dan dia berkata, aku sudah menemukan Mesias. Terus Andreas akhirnya menunjukkan si Simon ini kepada Yesus. Dan teman-teman, ingat, ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita mau lihat kembali apa yang dikatakan oleh Yohanes. Bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kita kembali kepada 3 sifat dari domba tadi. Yang pertama apa? Domba itu binatang yang bersih dan lembut, teman-teman. Domba itu adalah binatang yang suka sekali tampil untuk bersih. Bulunya yang putih melambangkan sesuatu yang suci dan tidak ada noda. Itulah sebabnya ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, dia teringat pada domba yang bersih. Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Nah, yang kedua tuh, sifat hebat dari domba. Yang kedua, dia sangat setia dan mengenal suara. Nah, domba itu tidak terlalu pintar. Seperti yang tadi Mister katakan. Dia tidak terlalu pintar untuk menjaga dirinya. Tapi dia punya keistimewaan dengan pendengaran yang hebat. Mereka sangat mengenal suara gembalanya. Kalau ada orang asing memanggil, domba itu gak mau ikut. Begitu juga kita. Kita mau jadi domba kecil yang hanya mendengar suaranya siapa? Tuhan sebagai gembala kita. Nah, yang ketiga, domba itu binatang yang suka mengalah dan sabar. Domba ini binatang yang pendiam dan jarang sekali marah atau melawan, teman-teman. Bahkan jika mereka terluka, mereka akan tetap tenang saja. Nah, sifat sabar inilah yang membuat Tuhan Yesus disebut anak domba Allah. Karena dia dengan sabar dan penuh kasih mau menolong umat manusia. Dia mau menolong kita, dia rela menderita demi menghapus apa? Dosa-dosa kita semuanya. Nah, coba sekarang perhatikan. Mister punya sesuatu. Ini ada piring warnanya putih dan ada spidol. Spidolnya itu spidol permanen. Nah, kalau Mister coret-coret di sini, teman-teman, kita kalau mau menghapus, dia tidak bisa hilang karena dia spidolnya permanen. Benar kan? Coba deh kita mau hapus juga pakai, ini ada air biasa. Coba ya. Bisa hilang nggak? Dia juga nggak bisa hilang loh, teman-teman. Tapi kalau seandainya kita akan hapus dia dengan cairan khusus. Nah, cairan khusus. Nah, cairan sanitizer. Ternyata apa, teman-teman? Dia terhapus loh, teman-teman. Kalau pakai air biasa dia nggak terhapus, tapi dia kalau pakai cairan khusus dia akan terhapus. Sebenarnya gambarannya seperti itu, teman-teman. Dosa membuat hati kita jadi kotor. Dan kita tidak bisa membersihkannya sendiri, teman-teman. Kita perlu tetesan cairan khusus untuk membersihkan hidup kita. Yaitu apa? Darah Yesus Kristus yang membersihkan kita dari dosa-dosa yang kotor itu, teman-teman. Coretan itu seketika hilang kalau kita pakai cairan yang khusus daripada air biasa. Itu sebabnya kita membutuhkan Yesus sebagai penghapus dari dosa kita. Karena Yesuslah saja yang sanggup untuk menjadi penyelamat kita. Yesus saja yang sanggup untuk menghapus dosa-dosa kita dan membuat kita jadi bersih. Nah, teman-teman, siapa yang pernah melihat tanda ini? Nah, ini adalah tanda petunjuk jalan. Terus kiri, kanan. Nah, tanda ini, teman-teman, memberitahu kita kemana kita harus pergi. Hari ini kita akan belajar tentang seorang yang namanya Yohanes Pembaptis
yang dia menjadi petunjuk jalan yang paling hebat nih teman-teman di dunia. Teman-teman, coba semuanya mari angkat telunjuk kalian. Jari ini kelihatannya biasa saja, benar gak sih? Tapi dia punya tugas yang besar. Yohanes Pembaptis menggunakan hidupnya seperti jari telunjuk ini. Dia tidak bilang, lihat aku hebat. Tapi dia bilang, lihatlah Yesus. Dia adalah anak domba Allah. Kita semua dipanggil untuk menjadi jari telunjuk bagi teman-teman kita. Saat kita berbuat baik, saat kita jujur, atau saat kita mengajak teman kita pergi ke sekolah minggu, ke Joy, kita sedang menunjuk kepada Yesus agar mereka juga bisa mengikuti Yesus. Nah teman-teman semuanya, Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan rela berkorban bagi kita. Apapun yang kita alami, Tuhan Yesus telah membayar dengan darahnya sendiri. Sehingga kita bisa dibebaskan dari kutuk atau dosa atau maut teman-teman. Nah itu sebabnya ketika kalian merasa sedih, kecewa, sakit hati, putus asa atau patah semangat. Teman-teman mari kita mau belajar untuk memberikannya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa ada Tuhan yang akan memberikan kedamaian, kekuatan, dan pertolongan kepada kita. Teman-teman bisa ingat bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk hidup kita. Dan yang dapat menebus dosa kita hanya Yesus. Seperti sumber kebenaran kita hari ini yaitu Jesus is the Lamb of God who cleans my heart. Jesus is the Lamb of God who cleans my heart. Hanya Dia yang sanggup untuk membersihkan hati kita. Karena Dia adalah anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Super kebenaran kita hari ini adalah Jesus is the Lamb of God who cleans my heart. Ayat penuntun Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 51. Orang Inggris John 1 verse 29 until 51. Ayat hafalan Yohanes pasal 1 ayat 29b. Yohanes berkata, lihat, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Orang Inggris John 1 verse 29b. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami, untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini, dan biarlah kami boleh melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibadah Joy kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Dan see you, bye-bye.